warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membawakan sebuah cerita yang berasal dari daerah Sukabumi, Jawa Barat, dengan judul Asal Mula Batu Kinyang Cimerah. Pada zaman dahulu, di Sukabumi ada sebuah kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Kekerwitung. Kerajaan ini berada di wilayah Pajajaran. Oleh karena itu, pada suatu ketika kerajaan Pajajaran diserbu oleh musuh, Kekerwitung pun ikut diserbu juga. Semua keluarga kerajaan semuanya meninggal. Hanya satu yang tidak meninggal, yaitu putrinya yang bernama Putri Laras Pandanlayung. Dia selamat karena pada saat itu dia sedang menghadapi musuhnya di alun-alun sebelah barat. Ketika mendengar semua keluarganya sudah meninggal, Putri Pandanlayung sangat sedih. Ia merasa sendirian karena di dunia lagi tidak ada keluarganya. Lalu ia memutuskan untuk mengembara pergi ke sebelah selatan, masuk ke dalam hutan. Sang putri masuk ke dalam hutan. Dengan perasaan sedih, ia terus berjalan menyusuri lembah, hanya makan daun-daun dan air yang ada pada daun di hutan. Suatu hari tibalah dia di sebuah lembah. Ada sebatang pohon yang sudah tumbang. Lalu dia duduk karena merasa sedih dan letih. Ia menangis. Ya Tuhan, aku sendiri di sini. Ayah, ibuku sudah tiada. Aku harus bagaimana? Gitu, pikir si putri. Tapi ketika dia ingat bahwa dia adalah keturunan Pajajaran, lalu dia semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Aku adalah keturunan Pajajaran. Aku harus kuat dan tidak boleh lemah. Ketika putri sedang bersedih, tiba-tiba ada suara tanpa terlihat orangnya. Hai Putri Laras Pandanlayung, jangan bersedih. Pergilah ke sebuah curug dekat Sungai Cimerah. Di sana temuilah Kiresi Girang Madenda. Di sana kamu akan diberi petunjuk dan akan selalu dikenal oleh orang selamanya. Putri yang sedang menangis bingung. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada orang. Siapa orang yang berbicara? Tapi seketika dia tegar. Mungkin itu adalah petunjuk dari Yang Maha Widi agar dia selamat. Nah, kemudian si putri melanjutkan perjalanan dengan semangat mendapat petunjuk tadi. Melanjutkan perjalanan mencari sungai agar dia bertemu dengan petapaan Kiresi Girang Madenda. Nah, suatu saat dia menemui sebuah sungai yang jernih dengan ikan mas, ikan-ikan kecil yang sedang berenang. Putri merasa yakin kalau itu adalah Sungai Cimerah. Lalu putri mengikuti sungai itu sampai ke hulu. Nah, benar saja. Di suatu saat, putri bertemu dengan sebuah curug atau air terjun. Di samping curug itu ada sebuah saung. Dan samar-samar di dalam saung itu ada seorang kakek-kakek dengan rambut putih, jenggot panjang, dan memakai ikat kepala. Sedang berada di depan dupa dengan terus
memasukkan menyan arum kambuni. Putri yakin bahwa itu adalah Kiresi Girang Madenda. Putri Laras Pandanlayung lalu masuk. Setelah diperbolehkan masuk, Putri bertanya apakah ini benar Kiresi Girang Madenda, dan memang itu adalah Kiresi Girang Madenda. Lalu Putri menangis, dia mencurahkan semua kesedihan yang ada di dadanya. Dia menceritakan tentang perjuangannya melawan musuh, tentang keluarganya semuanya yang sudah tidak ada. Oleh Kiresi, Putri dinasehati, tidak usah sedih, karena sekarang Putri sudah ada bersama Kiresi Girang Madenda. Kemudian oleh Kiresi, Putri Laras Pandanlayung disuruh semedi duduk di atas batu di bawah curug Cimerang. Lalu Putri melaksanakan perintah Kiresi. Dia bersemedi di atas batu, duduk, kemudian di atasnya ada curug Cimerang. Kiresi pun sama melakukan hal yang sama, bersemedi, tetapi Kiresi bersemedinya di saung sambil terus-menerus dia menaburkan menyan arum gading kambuni. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Genaplah setahun Putri Pandanlayung bersemedi. Tiba-tiba hujan deras, langit mendung, dan wujud Putri Pandanlayung menghilang. Kiresi yang sedang tapak terbangun, lalu melihat ke arah Putri duduk, dan Putri sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya benteng atau sampuk bekas Putri yang dihiasi oleh emas permata. Kiresi Pandanlayung itu berkata, pada akhirnya kau pergi juga menyusul orang tuamu, Putri, dan kau akan diingat oleh orang-orang, kata Kiresi Girang Madenda. Tak lama setelah itu, Kiresi Girang Madenda pun menghilang. Dan di tempat itu hanya terdapat emas permata yang beranahan dari sabuk bekas Putri Laras Pandanlayung. Nah, begitu ceritanya semuanya. Jadi Sungai Cimerang atau batu kinyang yang ada di Cimerang itu ceritanya berasal dari sabuk yang berasal dari Putri Laras Pandanlayung. Hikmah dari cerita ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh takut, harus percaya diri dan jangan pantang menyerah. Demikian ceritanya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.